Kalian berdua pada sadar gak sih, kita tuh kayak balik lagi ke tahun 1960 gitu loh. Sumpah ini perpus bebasnya udah kayak zaman Presiden Soekarno banget. Iya, tinggal kurang pidato saudara-saudara sekalian aja nih biar makin lengkap. Jadi pendidikan itu bukan sekedar hanya untuk belajar, tapi untuk mendukung politik dan ideologi negara. Benar, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang nasionalisme dan anti imperialisme. Dengan kata lain, sekolah menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membangun karakter bangsa atau disebut juga dengan kata nation building. Oh, jadi makanya pelajaran dulu tuh banyak banget tentang kebangsaan dan perjuangan gitu ya? Iya, bahkan bahasa Indonesia dipakai di semua sekolah agar rakyat makin menyatu. Ciri utama pendidikan pada masa itu adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Kurikulum syarat dengan penilaian politik, kebangsaan, dan semangat anti penjajahan. Pokoknya sekolah tuh tempatnya buat belajar cinta tanah air banget gitu. Kayak upacara tuh wajib, hormat bendera, hafal lagu wajib. Terus guru-guru juga suka ceramah soal semangat perjuangan. Iya sih, tapi kalau dipikir sekarang, waktu itu pendidikan tuh serius banget. Jadi pendidikan itu serba ideologi dan nasionalisme. Pemerintah pada masa itu juga melakukan nasionalisasi sekolah asing, artinya sekolah-sekolah yang dulu dikelola pihak luar negeri diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Wah, berarti semuanya harus tunduk sama aturan Indonesia dong ya? Iya, selain itu, pelajaran kayak pendidikan kewarganegaraan jadi penting banget. Anak sekolah juga diwajibin ikut kegiatan yang mendukung program politik negara, seperti gotong royong atau mengikuti hari kemerdekaan. Jadi dampak negatif dan positif pada waktu itu emang ada? Dampak positifnya itu pendidikan waktu itu berhasil memperkuat bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, juga menumbuhkan semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan pelajar. Jadi bisa dibilang pendidikan tuh bantu banget nyatu Indonesia yang baru merdeka. Tapi di sisi lain pendidikan juga terlalu dipolitisasi. Terus kebebasan akademik terbatas. Semua harus sejalan sama ideologi pemerintah sih. Selain itu, kualitas pendidikan masih rendah dan pemerataannya belum tercapai sepenuhnya. Walaupun begitu, masa Orde Lama tetap meninggalkan warisan penting bagi dunia pendidikan Indonesia. Kayak nasionalisme, cinta tanah air, dan kebanggaan pakai bahasa Indonesia tuh masih kita rasain sampai sekarang. Dan pengalaman masa itu juga jadi pelajaran buat pemerintah supaya pendidikan kedepannya enggak dipakai buat kepentingan politik lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966, pendidikan diarahkan untuk mendukung politik dan ideologi negara di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dan itu dia sejarah singkat pendidikan di masa Orde Lama versi kami. Semoga bisa bikin kalian lebih mengerti bagaimana perjuangan pendidikan Indonesia pada waktu itu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa cinta Indonesia lewat pendidikan.